ini urusan Nabi dihina. Saya setuju, kita boleh marah terhadap orang yang menghina Rasulullah, tapi nggak boleh anarkis. Saya setuju. Kenapa? Karena kalau Nabi dihina jangan anarkis, tapi orangnya dibunuh. Jadi jangan anarkis, bunuh orang yang menghina Rasulullah. Siapapun yang menghina Rasulullah, kalau disuruh tobat dia tidak mau tobat, disuruh minta maaf dia tidak mau minta maaf, maka hukum yang paling layak adalah hukuman mati bagi siapapun yang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Jadi kalau ada yang bilang kita nggak anarkis, cuma bunuh doang. Masya Allah. Saya tanya sekali lagi, Nabi dihina marah tidak? Nabi dihina rela tidak? Ridho tidak? Betul. Nah, jadi kalau Anda masih ada di sini jauh dari kami, minimal doakan kami yang sedang berjuang, saudara. Nggak, kita nggak peduli. Mau ditangkap, mau dipenjara, nggak peduli. Kami nggak redho Nabi kami dihina oleh siapapun. Negara besar, tentaranya kuat, senjatanya kuat, terus dipikir umat Islam takut untuk menghadapi dia. Tidak. Tapi saya ingin sampaikan kepada umat Islam yang ada di sini, yang saya takut hanya satu, Pak. Yang kami takut hanya satu, Allah tidak mau bantu kita, saudara. Itu yang kita takut. Kalau Allah bantu kita, nggak peduli siapapun musuh yang menyerang kita. Kenapa saya takut Allah tidak bantu kita, Allah tidak tolong kita? Cegah kekacauan dunia, MUI desak Macron tarik ucapan dan minta maaf kepada umat Islam. Majelis Ulama Indonesia atau MUI mendesak Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk segera meralat ucapannya dan minta maaf kepada umat Islam di seluruh dunia. Jika tidak ada itikat baik dari Macron, maka dikhawatirkan akan membawa dunia kepada kekacauan dan permusuhan yang akan memunculkan dendam berkepanjangan. Demikian disampaikan Sekjen MUI Anwar Abbas dalam keterangan tertulis. Supaya masalah ini tidak berlarut-larut dan tidak menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dunia, maka kita mengharapkan agar Macron secepatnya mencabut ucapannya dan meminta maaf kepada umat Islam. Begitulah ujar Anwar Abbas. Menurut Anwar Abbas, apabila tatanan dunia ingin tenang dan damai, maka jangan sampai ada penghinaan dan saling merendahkan satu dengan yang lainnya, termasuk menghina dan merendahkan dalam hal agama serta keyakinan tertentu atas dasar apapun. Untuk itu kita mengingatkan Macron dan masyarakat dunia agar meletakkan konsep kebebasan tersebut di tempat yang tepat. Sebab bila tidak, maka dia tentu akan bisa menyeret dunia kepada kekacauan dan permusuhan. Begitulah tuturnya. Lebih lanjut, Anwar Abbas meyakini umat Islam akan memaafkan Emmanuel Macron jika ia mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada umat Islam dunia atas ucapannya yang kontroversial tersebut. Saya yakin dan percaya, bila yang bersangkutan mau meminta maaf atas sikap dan tindakannya tersebut, maka umat Islam tentu pasti akan memaafkannya. Sehingga api permusuhan yang sudah menyala tersebut akan bisa padam secepatnya, karena umat Islam adalah umat yang pemaaf dan cinta damai. Demikian Ketua PP Muhammadiyah menuturkan. PPIP ajak puluhan juta alumni dan calon haji boikot produk Prancis. Seruan untuk memboikot semua produk asal negara Prancis turut dilakukan di Indonesia. Salah satunya dilakukan oleh pimpinan pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau PPIP. Ketua Umum PPIP Ismet Hasan Putro menjelaskan bahwa seruan ini disampaikan kepada 10 juta lebih alumni haji, 4 juta lebih calon jamaah haji, puluhan juta alumni jamaah umroh, serta umat muslim Indonesia. Mereka diserukan untuk menghentikan, mengkonsumsi, dan menggunakan semua produk asal negara Prancis. Hal ini sebagai respon atas pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dianggap menghina Islam dengan menuduh muslim sebagai separatisme. Macron juga menggambarkan Islam sebagai agama yang mengalami krisis di seluruh dunia. Langkah itu perlu dilakukan agar watak dan praktik kebencian, pelecehan dan penghinaan pada Islam oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron mendapat respon yang tegas. Begitulah tegas Ismet.
Ismet Hasan Putro menegaskan bahwa praktek Islamofobia yang bertentangan dengan nilai toleransi dan kebersamaan tidak boleh dilakukan oleh siapapun, termasuk seorang presiden. Ia juga mengingatkan agar reaksi yang diberikan umat Islam Indonesia tidak berlebihan, apalagi sampai berbuat anarkis. Cukup aksi diam tapi terasa akibatnya dengan memboikot produknya. Begitulah terang Ismet. Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor, Luqman Hakim, meminta Presiden Joko Widodo menyatakan sikap terhadap pernyataan kontroversial Presiden Prancis, Emmanuel Macron, yang dinilai menghina Islam dan Nabi Muhammad. Sebagai Presiden negara Muslim terbesar, Pak Jokowi perlu nyatakan sikap terhadap Macron, mewakili umat Islam Indonesia yang tidak terima agamanya dihina. Begitulah jelas Luqman Hakim. Jika Presiden Jokowi tak bersikap atas pernyataan Macron tersebut, Luqman mengaku khawatir persepsi publik yang menilai Jokowi butuh umat Islam saat Pilpres semata menjadi bukti sahih. Luqman menyatakan Macron kerap menghina Islam selama sebulan belakangan ini. Ia menyontohkan pernyataan Macron yang dianggap menyinggung umat Muslim adalah kalimat, Islam adalah agama yang sedang mengalami krisis di seluruh dunia. Sudah banyak negara yang nuntut Macron minta maaf pada umat Islam. Sampai saat ini saya belum dengar atau baca pernyataan Pak Jokowi sebagai Presiden negeri Muslim terbesar soal ini. Begitulah jelas Luqman. Sementara itu, juru bicara Presiden Fajrul Rahman tak merespon pesan singkat yang disampaikan cnnindonesia.com saat disinggung soal permintaan GP Ansor. Gelombang penolakan terhadap pernyataan Macron itu sudah bergema di kawasan Arab dan Timur Tengah. Bahkan negara-negara seperti Kuwait dan Qatar telah memboikot produk-produk Prancis di toko-toko. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyindir Macron atas kebijakannya terhadap kelompok Muslim di Prancis. Ia mengatakan bahwa Macron perlu mengecek kesehatan mental. Kontroversi pernyataan Macron itu dimulai sejak awal Oktober. Saat itu Macron menyampaikan pernyataan tentang ancaman kelompok radikal Muslim yang ingin mengubah nilai-nilai liberalisme dan sekulerisme di Prancis. Setelah pernyataan itu, meletus tragedi seorang guru sejarah di Prancis bernama Samuel Paty, 47 tahun, dipenggal di daerah Eragny oleh seorang pemuda pendatang dari Chechnya, Abdullah Abu Yezidovic, 18 tahun pada 16 Oktober. Pemicunya diduga Paty sempat membahas tentang kartun Nabi Muhammad SAW di dalam kelas. Di awal ia sudah mengizinkan sejumlah pelajar Muslim untuk keluar kelas jika tidak sepakat dengan materi yang ia bahas. Setelah insiden itu, Macron kembali melontarkan pernyataan kontroversi bahwa pelaku adalah seorang radikal Muslim. Ia menyebut Paty sebagai martir karena mengajarkan kebebasan berpendapat. Presiden Prancis Emmanuel Macron memunculkan kontroversi lewat pernyataannya membela sekularisme Prancis dan kritik terhadap Islam radikal. Hal ini menyusul pemenggalan seorang guru di Prancis karena menunjukkan kartun Nabi Muhammad SAW. Seorang guru dipenggal di Prancis pada Jumat 16 Oktober lalu. Macron kemudian tampil membela sang guru. Ia menyebut pemenggalan itu adalah ulah teroris. Macron mengatakan guru itu dibunuh karena ia mengajarkan kebebasan berekspresi. Sebelum peristiwa pemenggalan guru, Macron juga berbicara bahwa Islam adalah agama yang dalam krisis di seluruh dunia hari ini. Ia akan berperang melawan Islamis radikal di Prancis. Pernyataan Macron dilansir France 24 dengan AFP. Pernyataan Macron itu pun mendapat kecaman dari berbagai pihak. Hingga organisasi masyarakat di RI pun turut memberikan respon atas pernyataan Macron. Apa saja ormas yang turut memberikan respon? Berikut penjelasannya. MUI minta Menlu panggil Dubes Prancis untuk Indonesia. Majelis Ulama Indonesia mengkritik sikap Macron terhadap Islam. MUI bahkan meminta Menlu untuk segera memanggil Dubes Prancis di Indonesia untuk dimintai klarifikasi atas pernyataan Macron. MUI meminta kepada Menlu agar segera memanggil Dubes Prancis untuk Indonesia guna mendapatkan klarifikasi dan penjelasan komprehensif terkait sikap pernyataan Presiden Macron. Begitulah kata Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI, Muhyiddin Junaidi, dalam keterangan tertulis. Muhyiddin mengkritik Macron karena menurutnya Macron telah mendukung Islamfobia secara tidak langsung. Muhyiddin menilai Macron telah menganggap umat Islam kurang belajar toleransi di Prancis.